gitu ya. Oke. Lagunya mantap banget memang ya. Terakhir ditutup, terima kasih Cinta Iya. ya. Memperingati Hari Valentine dikasih lagu kayak gitu. Lengkap banget ya. Dan akan lebih lengkap lagi karena sesaat lagi kita akan masuk dalam sesi talk show. Kita akan bahas tentang brand dan experience designer booth. Nah, Wah, seperti menggambarkan program atau acara dari Nafas Afifa ya. Kalau kita baca Nafas Afifa adalah Experience Space 2025, Experience Space pertama dan terbesar di Kota Bandung. Dan kita sudah bisa menikmati ada 4 booth yang tersedia di area belakang. Nah, tapi kalau kita cuma bisa menikmati melihat, itu ada banyak filosofinya loh. benar, bahkan ada makna-makna nih dari setiap, wah ini susu itu pasti ada kenangannya atau arti-arti yang memiliki makna sendiri. Nah, kita akan bahas di sana juga nih. Itu dia ya. Jadi untuk semua yang hadir di tempat ini, baik di lantai atas maupun yang sudah di bagian bawah, kami mengajak kita bisa merapat yuk di bagian tengah, mengisi kursi-kursi yang kosong, karena kita mau langsung masuk ke dalam sesi talk show. Kita mau mendengarkan para desainer interior yang membuat ini semua ya. Mereka akan hadir meskipun nggak 4 langsung sih, hanya 2 saja ya. Karena sebenarnya 2 itu sudah dilakukan di hari sebelumnya. Jadi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan 2 desain interior yang luar biasa. Jadi kalau buat Bapak Ibu, teman-teman semua yang juga sudah berkunjung melihat di dalam, wah kayaknya menarik, aku pengen nanya-nanya tentang desainnya, boleh nggak? Ini waktunya. Langsung sesi tanya jawab ya dengan narasumber kita. Itu dia ya. Jadi silakan boleh bergabung karena nanti saat sesi talk show juga akan ada juga sesi Q&A. Yes, tentu saja. Dan boleh Bapak Ibu teman-teman yang baru hadir, ini boleh langsung dilengkapi saja kursi-kursi yang telah disediakan biar kita lebih nyaman ya, lebih PW ya istilahnya. PW istilahnya ya, luar biasa. Dalam Bahasa apa itu PW? posisi wena. Oh, posisi wena. Mungkin Bisa mereka dibantu teman-teman. Ya. Oke. Sip, baik. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita akan bersiap-siap untuk memanggilkan 2 desain interior yang begitu luar biasa. Aku mau sambut dulu untuk desain interior pertama, boleh ya? Sebelum dihadirkan, saya juga boleh memperkenalkan sedikit tentang narasumber kita di hari ini. Di mana narasumber kita adalah seorang desainer interior dan juga interior styling berbasis di Bandung yang mendirikan SA Studio. Nah ya, studio ini mengkhususkan diri dalam desain interior dan pencahayaan dengan pengalaman lebih dari 10 tahun. Wow, ya. Jadi memang hasil yang diciptakan begitu luar biasa. Kenapa? Pengalaman nggak bisa bohong, ya. Dan bukan hanya itu, narasumber kita di hari ini dikenal karena kemampuannya menggabungkan estetika, keseimbangan, dan detail untuk menciptakan ruang yang memiliki makna emosional. Oh, juga serasa ya Kim? Pastinya. SA Studio terkenal dengan pendekatan personal dan inovatif dalam desainnya. Studio ini telah mengerjakan berbagai proyek dan rumah tinggal, office, dan serta proyek komersial dan perhotelan termasuk Travel Hotel dan juga Emina Book Design dan Class. Nah, dengan mengkombinasikan tren, gaya hidup, seni, dan koneksi manusia, SA Studio menciptakan ruang yang cerdas, autentik, dan bermakna dalam berbagai sektor, mulai dari perumahan, perhotelan, perkantoran, hingga proyek komersial. Nah, mantap gitu. banget. Boleh ya, kita sapa dulu ya. Langsung saja kita sambut bersama-sama yang ada di bagian tengah. Kita berikan sambutan tepuk tangan kita paling meriah. Kita sambut diri dia, Kak Sora Anissa. Wah ini, saya suka semangatnya kayak gini. Karena kita dalam posisi jam yang rawan, betul ya. Ngantuk, bahaya ya. Supaya kita ngantuk, kita butuh semangat ya di pagi hari ini. Pagi sih hari ini. Udah sore lagi ya. Udah sore lagi malah ya. Kalau sampai silakan panggilkan pembicara kita kedua. Hari ini kita kedatangan 2. Izinkan aku untuk memperkenalkan narasumber kita yang kedua. Jadi untuk narasumber kita yang kedua ini, pada tahun 2016, beliau memulai perjalanan karirnya di bidang desain interior dengan mengerjakan proyek dunia dan komersial di Bandung. Wah, dengan rekan kerjanya. Kemudian di akhir 2017, ia memutuskan untuk kembali ke Semarang dan bergabung dengan sebuah studio arsitektur dan desain interior di kota tersebut. Dan pada pertengahan 2019, beliau memilih untuk menjalankan praktik independen dan terus berlanjut hingga saat ini.
Dan saat ini Fair Design berkembang secara stabil, didukung oleh tim yang terdiri dari desainer dan drafter. Ada beberapa proyek yang telah diselesaikan oleh beliau dari tahun 2022, ada juga Smile Dental Clinic, terus ada Snadan Cafe, 2023 ada Hobby Room, 2024 ada North House dan The Pound Cake. Dan satu lagi nih, kita boleh tambahin ya. Ini juga menjadi kebanggaan buat kita semua bahwa narasumber kita yang kedua adalah alumni dari Universitas Kristen Maranatha. Ini kelasnya pada bangga banget pastinya ya. Jadi kita sambut bersama-sama ya. Mari kita sambut Kak Angelina Deviana. Wow, adiknya ini ya, antusias sekali, hebat sekali ya. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung berbincang-bincang saja ya. Kami persilakan untuk narasumber, silakan boleh langsung menempati kursi yang tersedia. Dan kita akan langsung berbincang-bincang di hari ini. Safres, karena kita bukan dari latar belakang interior, pasti kita pengen belajar banyak. Bener banget, Ya? dan di sini menariknya lagi kita bukan dari kita backgroundnya manajemen ya, dan aku menarik banget dari mulai dari desain dan pengalaman yang ini kita pelajari gali bersama. Kesempatan yang luar biasa kita bisa langsung ngobrol ya, oh ya. Langsung bisa belajar dari pembuat dari semua desain-desain kita lihat. Jadi langsung kita tanyakan ya. Pertanyaan pertama pastinya boleh ceritakan dulu nggak nih untuk kedua narasumber konsep booth yang dirancang dan idenya ini datang dari mana? Kita mulai dari sebelah dulu boleh ya. Kak Sarah udah siap banget. Silakan Kak Sarah, boleh jelaskan dulu buat kita semua. Halo, selamat sore, jam-jam ngantuk. Mana suaranya? Hai. Hai. Tuh, harus di-briefing dulu mungkin kalau kita bilang hai, jawabnya halo mungkin gitu kali. Ya. Biar agak lebih chill juga. Boleh. Saya juga agak demam-demam panggung ini. Tuh. Kamu nontonnya jutaan kayaknya ya. Disaksikan live ya. Iya. Wah, seluruh dunia menyaksikan loh hari ini. Gimana ya? Animonya halo semuanya. Hai. Hai, halo, hai. Hai. Saya Sora. Oke. Tanya nih pertanyaannya. Mungkin ada yang udah pernah mampir. Coba kita lihat dulu ya. kita. Angkat tangan dulu yang sudah mampir Yang sudah deh. mampir ke booth saya siapa? Semangat banget Oke, yang sebelah sini. gitu. Sangat bagus. Oke. Gak ada nih kayaknya. Tanya belum ada. Iya. Ide gue. Berarti habis ini harus langsung ke sana. Harus. Karena mungkin mesti dengar ceritanya dulu, baru pada mampir ya. Ya. Oke, tanya konsep ya. Konsep besar dari acara ini kan sebenarnya waktu itu kita dikasih gambaran oleh penyelenggara adalah konsep Nakasadiva itu adalah retro 90. Tahun 90. Kebetulan mungkin saya jatuhnya anak tua kali ya. 90 itu bagi saya itu masa kecil, Mas Yul. Masa kecil dan pada saat itu 90-an identik buat saya itu ke rumah eyang sebenarnya. Udah ada di slide-nya. Oke. Jadi pada tahun 90 itu konon katanya itu golden era. Golden era, terus dan saya ngerasa itu kayak saya kembali ke masa kecil. Yang saya terpikirkan waktu saat itu adalah, wah rumah eyang nih. Dengan konsep rumah-rumah tahun 90-an itu kan lebih humble, lebih welcoming Indonesia banget dengan kesan rumah tropisnya. Itu membuat saya terpikir untuk kenapa ya kita nggak coba nampak jelas, terus mengingat-ingat yang masa lalu, walaupun itu semua juga sebagai bagian dari saya yang sekarang. Nah, waktu itu jadi kepikirannya masa kecil rumah eyang, saya adalah cucu pembatik sebenarnya. Gitu. Jadi akhirnya saya ambil garis besarnya adalah batik. Batik identik dengan kain Indonesia. Dan ternyata setelah kita analisis dan kita coba cari tahu apa itu kain batik, pattern, warna di kain Indonesia tuh banyak banget. Kita punya semua hampir dari Sabang sampai Merauke itu punya kain dan karakteristiknya berbeda-beda. Tapi mungkin saya nggak ngambil banyak dari Sabang sampai Merauke ya, karena kalau kita telusuri saya jadinya mahal analisis ini semuanya. Jadi akhirnya saya cobalah nggak jauh dari latar belakang saya. Jadi kita ambil dari situ kan. Jadi kalau dilihat batik yang saya ambil tuh
memang kain yang saya ambil tuh lebih ke tenun Jawa dan kain batik sama ulos Batak gitu. Jadi nah identik tuh rumahnya Omah Eyang itu tuh mostly humble, mungkin ada apa dan suasananya tuh nyaman, mungkin banyak dekor-dekornya, tanaman. Nah, itu kita coba adaptasi ke boothnya Omah Eyang. Jadi kalau bisa dilihat nih ada banyak elemen-elemen sih yang kita pakai. Dan pada kain Indonesia itu kan suka dipakai flora dan fauna selain daripada pattern, geometri sama warna. Jadi itu juga yang menginspirasi saya, makanya kalau ada yang udah pernah main harusnya udah kenalan sama Dodo, sama Pipit, sama Boy. Itu ada burung di situ sebenarnya, sama ada ikan cupang Siti. Harusnya anak-anak yang menemani itu harus kenalin sebenarnya sama Siti, sama Dodo, sama Boy dan Pipit. Nah, itulah. Jadi mungkin nanti juga banyak pattern-pattern flora dan fauna kita pakai juga di karpet dan di elemen-elemen interior lainnya. Jadi pengen banget sebenarnya si booth ini itu merepresentasikan rasa sebenarnya. Jadi kenyamanan. Jadi pengen banget para teman-teman dari booth itu punya feels yang berbeda. Jadi kalau masuk ke situ tuh, ih kangen deh sama nenek, ih kangen sama Eyang. Jadi memang sense itu sebenarnya saya pengen tampilkan gitu. Jadi mungkin mudah-mudahan sense itu bisa nyampe nih ke teman-teman semuanya. Gitu. Kalau dari konsep besar sebenarnya itu juga kita juga nggak bisa ninggalin kesan modern. Jadi ada beberapa part modern yang kita gabungkan karena kan kalau ngomongin filosofi kita itu di masa kini harus mikirin masa depan. Jadi nggak lupa juga sama masa lalu. Kan gitu kan ceritanya. Gitu sebenarnya lebih ke situ sih. Mungkin nanti bisa next ada beberapa proses desain sebenarnya. Jadi saya terima kasih banyak buat mahasiswa Maranatha yang udah menemani saya. Ada Alko dan Marlin. Makasih ya. Ini yang udah membantu saya sebenarnya. Jadi sebenarnya sebelum kerenceman tangan ini men-styling tempat itu adalah sebelumnya ada 3D show seperti ini gitu. Jadi kita ambillah warna-warna natural kain Indonesia, hijau, kuning, mustard itu biasanya kita ambil, kita adaptasi dari spice Indonesia itu ada kunyit kan ya. Nah, saya terinspirasi dari situ sama warna-warna kain itu warna yang pakainya organik. Jadi dia akan pakai warna-warna sekitar. Misalnya kalau hijau kita ambil dari warna tumbuhan sih sebenarnya. Terus ada merah, oranye, nah itu mostly dipakai banyak sekali di kain Indonesia. Jadi ini secara proses desain awal. Lalu saya juga terima kasih buat Moye yang udah support kita di loose manajernya dan ternyata secara semesta mendukung semua blend aja gitu di dalam tribute kita itu. Oke. Dan ada cap batik. Jadi cap batik ini saya pinjam ke yang saya. Jadi umur cap batik itu udah 74 tahun. Dari 1950-an gitu. Kita pinjam di situ langsung kayak kepikir bahwa salah satu warisan leluhur ya yang bisa saya tampilkan gitu. Dan ini hanya sebagian kecil dari milik beliau. Dari ratusan pattern, dan itu juga sebenarnya ada rasa tausiah buat saya tahun 1950. Nanti boleh dilihat di booth, boleh dipegang, boleh dilihat patternnya. Mungkin buat teman-teman mahasiswa juga bisa belajar bahwa pada saat itu si batik itu udah sangat rapi dibuat per titik-titik karena batik itu dari amban titik. Jadi di create satu persatu dengan tembaga kuningan. Dan untuk membentuk fun fact-nya adalah untuk membentuk satu solid color ada ratusan titik yang tercantum di dalam cap itu. Jadi nanti boleh dilihat detailnya. Dan itu juga sebenarnya proses bisa relate sama proses kreatif ya. Pada saat itu sudah 1950 dan modular system sudah
sangat umum karena itu mengejar repetisi tadi. Nah, ini kerjasama dengan banyak sekali mitra yang sudah membantu saya, salah satunya Moye. Jadi kita coba nih dari beberapa furniture yang dimiliki Moye, terpilihlah semua chair ini dan si Elizabeth ini. Nah, salah satu pattern yang kita realisasi ke booth kita adalah pada karpetnya. Karpet ini kolaborasi dengan Floor Studio. Jadi karpet ini terinspirasi kalau yang sebelah sini, karena saya ada darah Bataknya dan ada darah Jawanya, pejabat, peranatkan Jawa Batak, oke? Jadi ini tuh percampuran pattern yang diambil tuh ada geometrical pattern. Jadi geometrical pattern ini saya campur dari Pulau Batak ketemu tenun Jawa. Jadi dari warna kita ambil itu, terus dari pattern kita ambil dari dua kain tersebut. Kalau sebelah sana itu flora dan fauna dalam batik. Jadi kalau lihat batik itu kan selalu ada burung atau ikan atau daun atau bunga. Nah ini kita pakai flora dan fauna dalam batik dengan warna-warna yang lebih cerah, lebih ceria. Kalau ini mungkin lebih deep dan lebih earth tone. Sebenarnya begitu. Terus dicampur dengan berbagai tenun-tenun sih sebenarnya. Jadi nanti kalau bisa dilihat ada cushionnya yang di atas semua chairnya Moye dan ada tumbuhan. Ini kurang lebih kita detailkan dari grand design yang dibuat bersama. Kita detailkan lagi ke part kecilnya. Karena tadi mention saya styling juga kan, jadi mungkin yang akan saya bocorin adalah stylingnya di boothnya Oma Eyang. Oke, next. Nah ini tadi yang saya bilang, pertemuan Floor Batik dan tenun Jawa. Floor Studio bisa keren banget, bisa menggabungkan itu menjadi satu pattern yang luar biasa. Gitu. Saya cuma bilang, saya nggak mau yang kotak. Saya mungkin salah satu desainer yang banyak mau kayaknya ya, ripuh gitu kan. Maunya dia bentuknya irregular kayak ini, yang sebenarnya juga nih, yang si bulat juga. Ketemu flora sama fauna, jadi jangan bulat banget. Kita mau dong yang lebih nggak terstruktur lah, jadi out of the box dikit lah, jadi biar lebih feel-nya lebih dapat. Oke, next. Nah ini adalah beberapa sebenarnya dekor-dekor yang ada di Oma Eyang itu mostly koleksi pribadi. Jadi antara tadi saya bilang cap batik, bokor-bokor khas rumah dulu Jawa itu, nah dicampur sama tanaman jadul sebenarnya. Kalau bisa dilihat mungkin kalau yang tanaman tuh clear tuh udah ada dari zaman 90-an lah. Saya udah lihat seperti itu dibanding sebelum ada varigata dan lain-lain itu yang mahal. Jadi ada, ini tadi saya bilang boleh dilihat nanti detailnya. Itu menarik sih sebenarnya si batik itu tuh capnya tuh detail banget. Jadi titik-titiknya tuh satu-satu dibuat oleh tangan orang aja, dibuat pakai mesin ya. Itu dan dibantu juga sih sebenarnya lantai juga. Ternyata lucunya saya juga salah satu yang akhirnya banyak mau lagi di Roman. Saya tuh pengen rumah dulu tuh kasih segelnya kotak-kotak. Aslinya ini Roman itu nggak punya 20 yang sesuai saya mau. Ada nih kurang 80 kali 80, misalnya vintage, misalnya ini. Oke, boleh nggak dipotong 20 kali 20 saya susun acak? Oh gitu ya Bu Sora? Iya, boleh nggak? Ya udah boleh deh, coba ini ke Dandet, jadilah si pattern ini dan ternyata saya senang hasilnya. Ternyata kalau di random itu jauh lebih bagus ketimbang ketemu 80 kali 80-nya. Gitu, jadi efek-efek dimakan waktu kan ada di lantai itu. Kalau si backdrop itu kita dari finishingnya tako dan ternyata juga sama, ternyata blend aja warnanya dengan kain-kain Indonesia. Jadi secara kita ketemu langsung dengan semua mitra-mitra ini tidak, kita masih semuanya via online. Tapi ternyata di luar ekspektasi saya, pas saya build dengan di hari-hari menit-menit terakhir, mungkin Mas Giri juga sempat tahu saya sebelum pembukaan masih
ini digeser kan. Nah itu ternyata terjadi ya mungkin semesta mendukung tadi ya. Akhirnya blend aja gitu semuanya. Oke, next. Nah, setelah semua banyak tim yang kerjasama di sini gitu, terbentuklah si Omah Eyang ini gitu. Sebagai representasi dan tempat bernostalgia, tempat mengolah rasa masa lalu dan mengingat warisan-warisan leluhur, khususnya warisan Indonesia yang ternyata sebagai acuan desain tuh saya rasa itu cukup kaya sekali gitu. Jadi kayak kita bisa ambil patternnya, kita bisa ambil budayanya, ragam hiasnya, terus macem-macem lah. Mungkin beberapa part memang punya rasa sentimental, jadi bagian dari konsep memang ada rasa sentimental sedikit gitu. Jadi rada baper dikit sebenarnya pas ngerjain ini tuh gitu. Tapi ternyata alhamdulillahnya terbuild dengan baik, yang hanya waktunya 19 jam saja untuk nge-build ini dari nol. Kayak boleh kasih tepuk tangan dulu deh untuk 19 jam loh. 19 jam saya ucapin terima kasih buat kami manufaktur sebenarnya. Kalau nggak gara-gara kami mungkin saya kayak belum jadi itu sampai sekarang di situ. Karena sebenarnya itu cuma 19 jam di build. Dengan proses desain mungkin sudah bulan ya, tapi kalau proses build itu cuma 19 jam. Jadi banyak banget teman-teman yang membantu saya di sini. Ada kami, ada teman saya juga Farhan yang ngebantu greensnya juga sebenarnya. Terus ada satu interior untuk curtain dan cushion, terus dan produk Roman, Moye sama Tako. Saya terima kasih banyak sudah membantu, dan Smart Home yang membantu si lampu itu lebih dramatis sebenarnya. Mungkin kalau bisa saya saranin para teman-teman datang pas agak malam gitu, itu lebih feelsnya lebih intimate banget gitu. Jadi lebih syahdu gitu dengan playlist yang kita hadirkan di situ, playlist lawas tahun 90-an. Jadi mungkin buat ibu-ibu bapak-bapak yang di atas saya nih, generasi Gen X sama kalau satu lagi di atas ada generasi late boomers, mungkin akan lebih ngerasa wah zaman-zamannya lagi on-onnya nih, lagi produktifnya. Mungkin kalau saya lebih ke masa kecil sih tahun 90-an. Jadi oke, next. Boleh dibantu next teman-teman multimedia. Kurang lebih seperti itu, matur suwun semuanya. Selamat menikmati nostalgia menjadi tamunya Omah Eyang. Silahkan nanti dibantu teman-teman dari mahasiswa-mahasiswa muda ini akan menceritakan sedikit gambarnya supaya ini lagi masa kecilnya sama ambience-nya. Terima kasih. Boleh dong kita kasih tepuk tangan buat Kasur Anissa. Terima kasih loh. Makin dijelasin, makin pengen cepet-cepet datang ke sana gitu ya. Ya masa enggak sih. Oh iya, santai dong Kak Sora. Jangan emosi. Iya. Kan saya kan dukung. Oh iya, saya lupa. Emang suka kayak gitu. Oke. Maksa saya mah harus datang. Harus wajib datang ke sana Iya, gitu ya. Aku. Tapi saya jadi belajar bahwa ternyata ini bisa tercipta dengan begitu indahnya, berkolaborasi dengan banyak sekali brand-brand yang luar biasa. Dari kata Kak Sora, aku banyak maunya, tapi diwujudin semuanya. Banget. Itu memang saya salah satu mungkin desainer yang agak rese kali ya. Orang biasa ngomong, kamu rese, ini ngaku diri, saya rese, Ya, saya rese. daripada dari brand sendiri yang ngomong, saya sendiri langsung aja duluan. Kayaknya boleh dong kita kasih tepuk tangan juga para brand yang begitu luar biasa. Terima kasih. Wow, keren banget Kak Sora ya. Jujur keren banget nih, aku tadi ngeliat foto-foto yang Kak Sora ya. Maksudnya aku langsung ngeliat ya kayak tanaman-tanaman zaman dulu tuh kayak ngeliat, wah kayak rumah kakek gitu kan, kayak rumah nenek. Terus kayak ngeliat tahun 99 aku baru berojol sebenarnya sih kayak. Nah kan beda kan generasinya kan. Sabar, jangan marah lagi Kak Sora ya. Maaf ya. Oke. Iya luar biasa sekali. Nah sekarang ya Kanana ya Kak, aku mau tahu nih di sebelah sana ini ada bootnya Kanana ya, kita beri tepuk tangan nih untuk Kanana. Siapa yang udah main ke bootnya Kanana? Boleh katakan kita pengen cek dulu. Satu Wah, ada, tengah sudah ada. Ada nih. Ibu tapi pelan-pelan Bu, setengah tiang banget Bu. Jangan ragu-ragu loh Bu. Jangan ragu-ragu Bu. Iya. Dan aku pas masuk ke bootnya Kanana ya, ini ada berbagai macam kayak unsur kayak wah ini menarik banget, dan dapat kesempatan bisa langsung nanya nih ke Kanana.
Kira-kira nih Kak, waktu awal ini konsep booth yang Kakak rancang ya di sana itu idenya gimana sih Kak? Boleh? Saya mau Boleh dibantu mic-nya Kanana, boleh diperbesar kan? halo, oke. Ya, sebenarnya saya mau mengawali dengan pertanyaan sederhana. Pernah nggak sih teman-teman di sini, semua yang hadir di sini, merasa ketika duduk dalam satu ruang keluarga itu merasa jauh karena setiap orang tuh mungkin sibuk sama gadgetnya masing-masing. Nah, mungkin perasaan itu yang membuat saya terinspirasi untuk membuat satu ruang keluarga ini. Jadi yang saya buat ini satu ruang keluarga. Yang saya ingat tahun 90-an itu kan saya memang baru lahir ya. Jadi, tapi saya masih ingat sedikit-sedikit kok. Jadi tahun 90-an itu adalah masa ketika teknologi itu sedang berkembang dengan pesat gitu. Nah, perkembangan teknologi ini dulu itu perbincangan dalam satu ruang keluarga itu tidak terdistraksi oleh teknologi yang ada gitu. Nah, saya itu terinspirasi dan mengenang masa itu di mana teknologi itu masih hangat dan mendukung kebersamaan. Nah, makanya saya bernostalgia pada elemen-elemen jendela kaca Nako itu yang saya pakai bagian kusennya saya pakai brandnya Tako ya karena HPL-nya cukup realistis. Kemudian ada kain kelambu ini saya aplikasikan di bagian plafon. Itu saya menggunakan produk dari Sunday. Lalu ada sebenarnya kursi tali plastik mungkin kalau orang tua mungkin yang seangkatan saya masih tahu ya. Jadi kursi tali plastik itu kebetulan Moy House punya produk yang serupa tapi tak sama dengan versi yang lebih modern. Itu dari produknya Gubi Moy House. Lalu ada 2 dekorasi yang saya bawa sengaja dari Semarang jauh-jauh karena ini membawa saya pada nostalgia masa itu. Teknologi yang membawa kebersamaan itu TV tabung memang sudah mati tidak bisa nyala, tapi ya ini TV saya dulu, TV asli saya dulu. Lalu ada wind chime juga, itu suara dentingan wind chime itu buat saya mengingatkan saya akan rumah gitu. Nah, di sini untuk elemen-elemen warna memang kita mengambil warna dasar itu warna putih gading sama retro green. Saya sama Bu Sora ini seperti ada koneksi ya, Bu Sora, mestakung ya Bu Sora ya. Mestakung memang. Iya, jadi saya sama Bu Sora ini sama-sama memiliki color tone yang hampir mirip gitu. Mirip. Warnanya putih gading, warna hijau ya, hijau yang sangat kita hampir mirip. Tapi saya menambahkan warna-warna lain yang lebih menghidupkan lagi, yaitu bold tertiary color. Jadi warna-warna gabungan, bukan warna secondary lagi, tapi warna tertiary kita aplikasikan di beberapa part gitu. Saya juga mengambil tekstur kayu untuk menghangatkan ruang keluarga ini. Jadi saya pilih dari produknya Roman. Nah, ini saya juga sama-sama ngerepotin ya Bu Zora ya, kita ya. Harus desainnya tuh harus repot. Iya, memang kita tuh emang ngerepotin, tapi kita bersyukur banget soalnya brand-brand yang sponsorship kita tuh luar biasa gitu ya. Dalam waktu cepat mereka bisa mewujudkan apa yang kita mau ya. Jadi lantai kayu saya ini saya custom dengan ada sedikit aksen gold. Kalau diperhatikan, kalau kena cahaya itu ada pantulan-pantulan reflektif itu. Karakter reflektif ini yang mau saya munculkan. Jadi karakter reflektif ini selain di lantai, saya juga ambil dari wall lamp-nya Tom Dixon. Terus saya juga ambil dari cermin oxidized mirror yang saya pasang di dinding panjang. Terus ada produk dari kursinya VIP Moy House, itu juga ada karakter stainless-nya. Jadi dan tidak lupa karpetnya Floor Studio. Kayak saya pilih ada material putih yang itu adalah material yang mahal. Namanya bambu silk. Nah, itu punya karakter shiny ya. Saya mau menghidupkan ruangan ini jadi lebih elegan. Lalu selain itu, dalam satu ruang keluarga itu kan harus nyaman ya. Harus nyaman. Nah, tapi saya itu tahu bahwa nyamannya setiap orang ini lain-lain. Ya. Jadi saya memberikan 3 opsi kenyamanan. 3 opsi sitting itu ada sofa yang kita lapisi dengan material dari Leather House, ada Nufrino dan CSL. Kemudian ada armchair itu dari VIP Moy House, dan ada lounge chair dari Gubi Moy House juga.
Nah, lebih seperti itu. Nah, nanti teman-teman untuk yang sudah ada di sini dan belum berkunjung, kita berjumpa ya di booth ya. Ngobrol-ngobrol lagi. Oke, menarik banget. Tadi juga Kak, kalau misalnya kita datang ke booth Kakak tuh kan ada yang seperti yang ruangan melengkung itu loh Kak. Ya, kalau itu kenapa Kakak terpikirkan untuk kayak ruang melengkung gitu Kak? Oke, jadi sebenarnya saya nih membawa sedikit banyak karakter dari Ferix Design sendiri. Jadi saya tuh suka mengolah sesuatu yang bentuknya organis. Jadi makanya booth saya bentuknya itu melengkung-melengkung ya, dari secara permukaan bagian depan sama bagian atas. Kalau diperhatikan di atasnya kain kelambu tadi itu bentuk plafonnya juga melengkung gitu. Nah itu saya juga bersyukur banget karena kontraktornya menyanggupi. Terima kasih ya Pak Kris. Pak Kris Gareta tuh lagi hadir juga di sini. Jadi dari Gareta Living itu berhasil mewujudkan bentuk-bentuk saya yang rumit ya. Dan juga ada beberapa perubahan di detik-detik akhir, di dalam proses produksi pun ada yang berubah gitu. Jadi ya memang begitu sih Kak. Ini kalau untuk bentuk lengkung ini memang khusus karakter saya sendiri juga. Jadi ada karakteristiknya. Dan tadi juga ada TV tabung ya Kak ya. Itu Kakak bawa dari Semarang kan? Iya, saya bawa dari Semarang. Dari Semarang. Wow, luar biasa ya kayak. Oh, boleh tepuk tangan dulu ya untuk Kanana. Wah, luar biasa sekali. Oke, berarti sudah dijelaskan untuk kedua konsep yang sudah siap dinikmati oleh Bapak Ibu semuanya ya. Tapi aku mau lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ini sebenarnya sempat terjawab oleh Kak Sora. Tapi ada juga pertanyaan lanjut yang bisa dilanjutkan. Boleh, ya. Apa tuh? Tentang berapa lama proses berlangsung tadi sudah dijawab, 19 jam. 19 jam. Betul ya? Nah tapi di balik 19 jam itu, boleh ceritain sama kita nggak tantangannya tuh apa sih Kak? Kenapa bisa sampai, memang sih kita tahu ya tadi sudah kompleks sekali di dalamnya. Harus dibuat dalam secepat mungkin 19 jam, tapi tantangan-tantangan sampai akhirnya jadi benar-benar siap bisa kita nikmati itu apa aja nih Kak? Ngantuk. Nah. Oh waduh, singkat padat dan jelas sekali ya, ngantuk. Kayaknya Kak Sora gak ngantuk ya. Tadi juga bilang di belakang ngantuk nih, mau talk show. Gampang ngantuk kan kayaknya. Enggak juga sih. Iya. Tapi emang udah terbiasa sebenarnya. Tantangan terbesar tuh sebenarnya dari waktu teknis. Jadi si boothnya Omayang itu banyak elemen-elemen kecil yang harus saya build-nya justru di onsite. Tapi dengan tantangan waktu ternyata kami manufaktur itu bisa menjawab semua tantangan tersebut dengan menenangkan saya. Tenang Bu Sora, bisa dari mana? Udah jam 5 subuh. Di bata saya nggak naik-naik nih kata saya. Oh jam 5 subuh batanya belum naik? Bata belum naik. Oke. Listrik belum ada. Terus lampu belum nyala. Jadi sempat hari pertama kalau ada mau fun fact sedikit, Omayang tuh mati lampu kena padam. Jadi kalau malam tuh dia sendu banget gitu kan. Jadi, orang pikir wah konsep nih, padahal mah bukan ya. Belum nyala, ada pemadaman. Jadi itu tantangannya. Teknis sih sebenarnya lebih banyak ke teknis gitu. Jadi kayak dari segi waktu, distribusi segala rupanya tuh lumayan lumayan agak riuh ya. Terus terima kasih juga buat anak mahasiswa yang menemani saya tuh, dia sampai rela tidur di lantai demi punya Kak Sora jadi kata dia gitu. Tuh, terus segitu effortnya, keren sih mereka. Terus ya apalagi ya tantangan ya segi waktu sama sebenarnya tantangan mendesainnya tuh adalah saya pengen nyampain rasanya ini loh yang bisa diterima sama yang pengunjungnya. Nah itu ada tantangan terbesar adalah gimana saya menyampaikan rasa itu dan memasukkan jiwa itu dan energi itu ke dalam booth itu. Semoga itu bisa jadi tempat bernostalgia yang akhirnya orang setiap kesana tuh langsung, oh iya sih gue jadi kangen nih sama Eyang, sama Nenek gitu kan. Jadi tantangan itulah yang sebenarnya salah satu yang paling krusial buat saya ke booth itu dibanding teknis ya. Teknis kayaknya semua akhirnya bisa kita diskusikan bersama, kita jawab bersama. Cuman memberikan rasa sama karya itu PR besar sih selama saya juga di dalam dunia desain gitu. Jadi selalu mencoba memberikan rasa itu ke dalam semua karya-karya sih gitu. Emang agak sentimental gitu.
Mungkin desainer yang so filosofis kayaknya. Tapi berbuah hasil yang luar biasa. Alhamdulillah. Iya, Ya. hasilnya keren banget. Puji Tuhan. Sebenarnya aku mau nambahin Makasih. satu fun fact lagi soalnya ya. Apa tuh? Sebenarnya di hari pertama acara Nafas Sajifa itu kan press conference dimulai jam 9. Betul ya? Iya, betul. Nah 9 tuh masih ada yang masang. Masih, saya masih udah dengan menggunakan kain-kain itu, tolong itu digeser ke sini. Bentar, saya ngangkat-ngangkat guci dan lain masih. Jam 9 terus masih di kan ya? floor, masih melantai. Nah, Belum duduk manis, belum yang kayak siap dipanggil belum gitu. udah sibuk-sibuk itu, ayo langsung masuk. Press Iya conference betul. langsung di depan ya. Conference langsung ke depan. Oke, itu dialami oleh Kasora. Iya. Tapi sekali lagi hasilnya nggak ini ya, Bener, hasilnya tidak mengkhianati luar hasil lah ya biasa. pastinya. Amin. Dan Makasih tadi loh. kalau katanya ada rasa yang ingin dibawa, kita doakan juga ya mungkin yang punya eyang, punya nenek setelah masuk ke sana, yang mungkin udah lama nggak berkunjung, Betul. aku mau ke rumah eyang lah, mau ke rumah Iya. nenek. Semoga itu bisa tertransfer di Iya lah betul, itu ya. karena memang sebenarnya konsep yang pengen diusung adalah pulang gitu. Setelah semua kehidupan yang serba cepat ini, kita pengennya sepulang dan kembali ke akar, mengingat napak tilas leluhur, warisan leluhur. Coba kita ingat-ingat lagi deh, karena kalau nggak ada mereka nggak ada kita di sini. Setuju Gitu. sekali. Bener banget sih. Wow. Iya, dan Luar aku tuh biasa. awal masuk juga ke booth kakak tuh kayak adem gitu. Itu kayak feels-nya kerasa sih. Langsung masuk ke sanubari nggak? Langsung cus gitu. Aduh, Soalnya pas dia masuk di sebelah aku pakai kipas angin gitu kan. Biar ada adem. Adem, Ada adem. enggak ya? agak adem-ademnya gitu Iya. ya. Oke. Oke, nah Yuk. ini kalau untuk booth-nya Kanana nih Kak. Gimana nih? Aku juga Kanana? pengen tahu waktu awal kakak selama proses berlangsung ini berapa lama. Terus juga mungkin dari tantangannya atau ada kesulitannya pada saat kakak menyusun. Gitu. Boleh kan? Sebenarnya ini proses yang saya alamin ketika membuild booth ini ya. Saya menyadari bahwa seorang desainer tuh nggak cuman sekedar kreatif, tapi juga harus dapat beradaptasi dalam situasi yang sangat dinamis ya. Dari proses desainnya bahkan sampai ke build-nya gitu. Tantangan terbesar saya tuh sebenarnya dari waktu. Kalau Bu Sora memang lebih tertantang sih, Karena masih beruntung. karena saya masih beruntung sebenarnya. Kenapa Jadi nih Kak? booth saya itu masih bisa dibangun mulai dari tanggal 9 malam, sedangkan kalau Bu Sora di tanggal 11 malam. 11, Which H-1. is hanya Hamin H-1 satu. jam 3 sore baru Betul. boleh build. Ya, kalau saya masih punya ada keberuntungan ya, saya Ya. bisa bangun dari 9 malam ya, 9 pagi lah, subuh gitu. Pagi Iya, tapi 10 subuh dari lah, hari 10 subuh. Minggu bukan? Dari hari apa itu? Pokoknya tanggal 10 jam 3 pagi itu masih bisa mulai gitu. Berarti total pengerjaannya kalau tadi kan Kak Sura Ya. 19 jam ya? Kalau dari Kanana sendiri? Pokoknya kalau saya tuh ingetnya kalau dari awal ya, dari Ya. proses desain awal itu kan kita memang mulai mendesain tuh di pertengahan November. Pertengahan November kurang lebih 1 bulan lah, dipotong sama libur dan lain sebagainya. Nah di bulan Januari awal kontraktor saya nih mulai untuk memproduksi di workshopnya. Kemudian untuk produksi itu sekitar 1 bulan kurang. Langsung pengiriman ke sini. Nah di sini tuh ya kurang lebih mungkin 24 jam tuh lebih masih ada ya saya ya. Iya. Masih ada sih. Kalau Gitu. dari tantangan sendiri kira-kira? Ya, ya itu dari waktu tadi. Kemudian selain itu dari custom items ya, itu juga karena waktunya sempit dan itu custom, jadi kita itu dituntut untuk ayo tes gitu. Dari Roman ya, saya mengapresiasi sekali dari Roman, dari Floor Studio ya, mereka yang membuat sesuatu dari custom dari nol dan sesuai sama apa yang kita minta ya Bu Sora ya. Iya betul sekali. Nah itu kita sangat bersyukur sekali karena mereka menyanggupi itu dan bergerak dengan cepat ya untuk approach ke kita juga. Selain itu dari brand-brand lain juga, selain brand itu saya juga, saya juga sangat bersyukur ya. Saya dapat tim mahasiswa yang sangat baik dan juga luar biasa pintar, Jocelyn sama Devran. Saya nggak tahu nih anaknya ada di sini apa enggak nih. Ada? Boleh angkat Ya, tangan ya, kalau belum ya. ada? Mungkin mereka lagi istirahat. lagi jaga kandang. Ya kali. udah lelah. Oh iya. Ya, tapi tanpa mereka juga pasti prosesnya tidak akan semudah apa yang kita jalani ya. Kemudian juga dari panitia, dari brand sponsor, dari kolaborator ya, semua yang bisa mencurahkan hatinya untuk tercapainya detail-detail yang kita harapkan terjadi gitu. Tadi tantangan kedua tadi dari custom ya, tapi selain itu juga brand-brand sponsor lain yang tidak custom pun luar biasa membantu gitu. Kita ada banyak banget brand sponsornya. Jadi ada Taco, ada Moy House, ada Hometech ya. Hometech itu dia juga bawa brand Philip.
Terus kita juga ada brand Leather House, ada Roman, Roman, Floor Studio, ya kan? Kulis. Ada Kulis Ink dan Sunday. Nah itu ya, jadi brand-brand tanpa mereka ya realisasinya tidak mungkin terjadi gitu. Juga kontraktor yang tadi saya sebut Gareta Living. Oh juga Primestone. Ya jadi satu material yang nggak ada di booth lain di tempat booth saya itu Primestone. Di bagian hanging wall yang warna abu-abu itu adalah kulit batu yang dikupas lalu kita tempelkan dan bisa melengkung. Nah itu yang saya tampilkan di sana juga gitu. Tapi aku jadi ingat nih karena sempat aku kemarin malam berkeliling ke sana aku lihat. Yang menarik tuh aku lihat dari cermin yang ada di situ kan. Itu kan kayak rada kotor. Apakah karena terlalu buru-buru sampai lupa dibersihin? Iya, itu karena cepat-cepat ya. Oh enggak. Jadi dibersihkan sekarang jangan dong. Jadi kalau ini itu cerminnya memang tipe oxidized mirror. Jadi memang ini cermin yang karakternya adalah teroksidasi. Karakter cerminnya udah lama dan udah usang gitu. Nah, itu yang mau saya bawa. Tapi ini adalah cermin yang memang sudah ada gitu. Jadi bukan cermin yang lama yang saya pakai, tapi memang ini ada tipe cermin ini. Oke, jadi masuk juga sesuai dengan tema dari desainnya sendiri. Nah di situ banyak banget tuh dari kemarin tamu-tamu pada selfie. Iya, betul. Jadi satu spot selfie yang bagus banget ya. Jadi jangan coba membersihkan kaca yang ada di bagian tidak perlu. Tidak akan bisa terjadi. Tidak akan bersih juga ya. Itu kan unik ya. Oh ya, waktu orang juga langsung lihat, tadi tuh ada batu-batu di atas kan, kayak wah, ya menarik. Maksudnya hangat rasa kalau itu ruang tamu kayak Semakin gelap semakin hangat. Jadi memang booth saya itu paling cantik kalau dilihatnya dari jam 3 itu ya. Nah, jam 3 setengah 4 ke malam. Itu yang memang betul kalau kata Bu Sora tadi, semakin gelap boothnya lebih bercerita ya. Iya betul, lebih hangat aja gitu. Jadi Bapak Ibu kita sampai jam 11 di sini ya, semakin Ya, malam boleh. Mungkin terasa. Ya, Saya bantu pas lagi pick out hari terakhir juga nggak apa-apa. Makasih banget loh kalau ada. ini udah masuk ke momen-momen nih ya, bisa di jam 4. Oke. jam-jam senja. Anak senja sekarang ya. Kita masih muda. Tapi ngomongnya golden era tahun 90-an gimana nih Kak? Ya biar ada ininya lah juga. Nah, ngomongin golden era itu juga aku punya pertanyaan selanjutnya, boleh nggak ya? Ya boleh. Nah, kalau kita ngomong berarti golden era di tahun 90-an, aku jadi mengingat tahun 90-an ngomongin interior, itu kan nggak se-booming sekarang. Betul ya? Baik dari Kasora maupun juga anak-anak. Nah, pertanyaan aku adalah, saat waktu itu, Thank you.